Allahul Azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur bagi Allah yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin. Alhamdulillah, pada siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang pembagian waris atau ilmu faraid. Betul Ustaz ya? Dan insyaallah awal pertama itu tentang metode syarat-syarat pembagian. Insyaallah sekarang tinggal teknis pembagiannya kira-kira. Dan seperti biasa Ustaz, nanti mohon supaya jamaah dikasih waktu supaya interaksi. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa idha hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufah. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, melanjutkan kajian yang kemarin tentang warisan, syarat rukunnya, dan segala hal yang membatalkan warisan. Kemudian hari ini kita lanjutkan dengan siapa ahli waris dan bagaimana cara membagi terhadap ahli waris itu. Semua kita lahir dari orang tua, tentu secara otomatis adalah ahli waris. Saya belum pernah mendengar orang mengundurkan diri dari peserta ahli waris. Yang ada adalah berebut, yang ada saling sikut, yang ada justru ingin mendapatkan yang lebih banyak dari yang lain, bahkan mendapatkan lebih banyak dari hak dan posisinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita memulai dari siapa ahli waris itu, posisi berdasarkan orang yang meninggal. Ini perlu saya tegaskan karena seringkali orang menghitung warisan membuat posisi-posisi berdasarkan dia yang menghitung. Seorang anak pertama, ketika dia membuat dan mengkualifikasi ahli waris, dia hitung seseorang berdasarkan posisinya dari dia, bukan dari orang yang meninggal. Pasti akan terjadi sebuah kekeliruan yang besar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inilah ahli waris. Berasal dari yang hijau, suami atau istri. Kalau ada orang yang meninggal, yang pertama kita tanya ketika proses mau pembagian warisan adalah laki atau perempuan yang meninggal. Kalau laki, baru kita tanya punya istri apa enggak. Kalau dijawab punya istri, kita lanjutkan istrinya berapa. Kalau dia yang meninggal perempuan, tanya punya suami enggak. Tapi jangan dilanjutkan punya suami berapa. Itu enggak boleh. Catat, istrinya si A masuk ahli waris, suaminya namanya B masuk ahli waris. Tulis dalam satu lembar kertas, catat. Setelah itu kita baru ke bawah. Jangan dihitung dan berapa pendapatannya, tapi tulis dulu orangnya. Ke bawah
orang yang meninggal tadi punya anak atau tidak? Oh, punya. Berapa? 1, 2, 3, 4, catat. Laki atau perempuan dipisahkan. Laki 2, perempuan 3. Catat. Kalau ternyata dia istri banyak, 4 misalnya, semua anak dari istri-istrinya ini harus semuanya dicatat. Berapa anaknya? 17. Catat. Dipisahkan laki-laki berapa, perempuan berapa. Sudah diketahui itu, kalau memang sudah ada anak laki-laki, ada anak perempuan atau tidak, jangan bertanya lagi berapa cucunya, karena secara otomatis cucu itu mahjub, terhalang. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah kita mencatat ada anak laki-laki, dikelompokkan sebagai anak laki-laki, ada anak perempuan dikelompokkan sebagai anak perempuan, jangan pernah menghitung cucu, karena secara otomatis mahjub atau terhalang alias tidak mungkin dapat warisan. Misalnya seseorang itu meninggal anaknya 5, yang 1 laki-laki, yang 2 laki-laki, yang 3 perempuan. Salah satu anak tadi yang laki-laki sudah meninggal tapi meninggalkan anak. Anaknya berarti posisi dari orang yang meninggal adalah cucu. Dapat nggak? Dapat nggak? Enggak. Sebab apa? Masih ada anak laki-laki yang hidup. Masih ada anak laki-laki yang hidup. Kalau 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, ternyata 2 anak laki-laki meninggal duluan, tinggal 1 anak perempuan, sementara dua-duanya yang meninggal punya anak lagi, maka cucu ini dapat dari kakek atau neneknya. Jelas Bapak Ibu ya? Kalau ke bawah sudah selesai, kita naik ke atas. Di atas orang yang meninggal ada ayah, ada ibu. Catat, ayah, ibu, pisahkan. Karena ini adalah ahli waris yang tidak ada yang bisa menghalangi, kecuali sudah mati atau beda agama atau dia membunuh. Sebagaimana sebelumnya, hal-hal yang membatalkan untuk mendapat warisan sebagai terdaftar ahli waris adalah sudah meninggal, beda agama, dia pembunuh. Kemudian kalau ada ayah, jangan tanyakan kakek, kakek pasti nggak dapat, meskipun usianya sudah 120 tahun. Kalau masih ada ayah dari orang yang meninggal, mahjub. Ada nenek tapi masih ada ibu, dia mahjub. Ibu sudah meninggal, neneknya masih hidup, maka nenek itu dapat. Kakek masih hidup, ayah orang yang meninggal sudah meninggal duluan, maka kakek itu dapat. Berapa? Nanti kita lihat. Baru setelah ini, kalau ada anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ayah, maka yang di samping saudara, paman, anak saudara, semuanya mahjub, tidak dapat. Karena apa? Ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, atau ada ayah. Kalau tiga-tiganya nggak ada, 2 orang suami istri, salah satu meninggal, kemudian hanya meninggalkan beberapa anak perempuan, ayahnya nggak ada, cucu laki-laki juga nggak ada, maka baru kita hitung saudara. Pertama, saudara kandung. Siapa saudara kandung itu? Seayah seibu kita. Setelah itu kita lihat saudara seayah. Siapa saudara seayah? Seorang laki-laki yang punya, bapak kita punya istri lebih dari 1. Kita adalah lahir dari rahim salah satu istrinya, dan istri yang lain punya anak. Kalau meninggal, saudara dari ibu tiri kita itu adalah saudara seayah. Kemudian ada saudara seibu.
ibu kita, ayah kita sudah meninggal, kemudian ibu kita menikah lagi, kemudian punya anak, maka anaknya dari ibu kita yang suami yang kedua itu namanya saudara seibu. Al-akhu li'um, al-ukhtu li'um, saudara laki-laki si ibu atau saudara perempuan si ibu. Posisi saudara laki dan perempuan si ibu sama, tapi kalau saudara laki dan perempuan seayah dan sekandung beda. Makanya kalau nanti saudara laki-laki tulis saudara laki-laki, saudara perempuan tulis seayah si ibu sekandung, saudara seayah laki-laki tulis saudara seayah si ibu tulis. Tapi kalau saudara pada maksud saya saudara seayah tulis, laki perempuan dibedakan. Tapi kalau saudara si ibu disamakan karena bagiannya sama, tidak dibedakan laki dan perempuan. Kalau ada masih saudara laki-laki, paman nggak bakal dapat karena termaju oleh saudara laki-laki seayah maupun sekandung. Baik, kita mulai dari suami. Suami dulu, karena suami yang nyari nafkah dan tidak bisa dihalangi oleh apapun kecuali suami ini adalah beda agama, pernikahannya nggak sah, atau suami ini menyebabkan matinya si istri. Bagaimana kalau ada suami istrinya dibentak langsung mati? Tidak sengaja, kebetulan jantungan mati. Bukan berarti sang suami membunuh sang istri. Tapi kalau tahu istrinya jantungan, kalau dikerasin suaranya bisa mati dan sengaja, nah suami pembunuh. Istriku udah tua ini jantungan, supaya dapat ganti aku bentak-bentak, jantungan mati. Nah ini pembunuh. Sang suami sebagai pembunuh, maka dengan sendirinya warisan itu putus. Jangan nyari seorang istri janda tua kaya raya jantungan supaya cepat dibentak, cepat mati, dapat warisan. Nah itu dosa itu ya. Suami dapat bagian setengah. Setengah dari mana? Setengah dari seluruh harta warisan. Kalau harta warisannya 10 miliar, dia secara otomatis mendapatkan 5 miliar. Kok banyak sekali Ustaz? Ngitung yang banyak, jangan yang kecil. Yang kecil rumit. Sama nggak ada duitnya, kita yang banyak. Ya. Kemudian 1/4, ya. Apabila ada anak atau cucu, punya anak atau punya cucu yang bisa dapat warisan dengan syarat-syarat di atas tadi, maka mendapatkan 1/4. Kalau harta warisan itu 10 miliar, berarti sang suami mendapatkan 2,5 miliar. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau Musdalifah itu meninggal, nasab itu dapat berapa? Dapat berapa Bu? 1/4. Kira-kira nominalnya berapa? Kayaknya terus menghayal gitu kan. Ngapain dihitung Ustaz? Dapat bagian juga kagak. Baik, istri. Jelas tadi kalau tidak punya anak, ya. Suami tadi kalau tidak punya anak, ya, setengah, kalau punya anak 1/4. Anak ini adalah dari istri. Perlu diperhatikan, bukan anak suami saja, tapi anak istri. Artinya apa? Kalau seorang perempuan kemudian menikah, Musdalifah misalnya, menikah dengan nazar, Musdalifah kan punya anak. Sekalipun seandainya dengan nazar tidak ada anaknya, seandainya, karena udah terjadi punya anak, seandainya nggak punya anak, maka tetap nazar bagiannya 1/4, bukan setengah. Karena anak yang dihitung anak dari orang yang meninggal, yaitu sang istri. Ya. Ternyata dia menikah, perempuan ini menikah itu sudah 4 kali, ganti-ganti pasangan sampai 4 kali. Yang pertama punya anak, 2 punya anak, 3 punya anak, yang keempat gak punya anak. Maka suami yang keempat ketika sang perempuan istrinya meninggal dunia tetap mendapatkan 1/4. Jadi anak itu dihitung dari orang yang meninggal, bukan anak orang yang mewarisi, termasuk sang suami. Kemudian istri. Bagian istri 1/4 apabila tidak ada anak atau cucu. Ini bagiannya separuh dari bagian suami.
Maka laki dapat bagian 2, perempuan dapat bagian 1. Seperempat. Maksud anak dari sang suami. Suami punya istri 3. Istri yang pertama meninggal, istri kedua meninggal, istri pertama punya anak, istri kedua nggak punya anak, istri ketiga masih hidup mewarisi, maka dia mendapatkan 1/8 karena sang suami punya anak meskipun tidak lahir dari rahimnya sendiri. Itu anak tiri. Tapi dalam konsep waris bukan anak tiri, tetapi anak kandungnya sang suami. Karena yang diwarisi itu rizkinya, hartanya sang suami, bukan hartanya sang istri. Anak perempuan. Bagian anak perempuan setengah apabila sendirian dan tidak ada anak laki-laki. Ingat, anak tunggal perempuan, bagiannya setengah. Hartanya 100 miliar, maka dia secara otomatis dapat 50 miliar. Yang lain dibagi ahli waris yang lain. Posisi. Ini sering kali terjadi. Ada orang meninggal, suaminya kemudian istrinya masih muda, punya anak 1. Anak ini mewarisi separuh dari harta ayahnya, tapi sering kali tidak diberikan. Kemudian sang istri menikah lagi, lalu sang istri setelah menikah meninggal, hartanya dikuasai suami yang baru. Si anak tidak diberikan dari warisan sang ayah yang meninggal duluan. Ini banyak sekali terjadi. Istri-istri yang janda, tolong bertaubat sebelum diadab oleh Allah. Ini hak anak yatim. Harta warisan separuh. Ya. Kalau istri mendapatkan, katakanlah ada anak laki-laki, anak yatim, sang istri masih hidup, suaminya meninggal, anaknya cuma satu-satunya laki-laki, maka sang istri mendapatkan hanya 1/8. 7/8 itu milik anaknya, yaitu anak yatim. Jangan sampai anak itu tidak mendapatkannya. Biasa dan umumnya para istri ini yang muda-muda menikah lagi dengan membawa seluruh harta suaminya, tidak diberikan kepada anak yatim ini. Caranya gimana? Masukkan ke bank, belikan tanah supaya tidak kena inflasi, belikan apa? Produktifkan kalau memang dia punya kemampuan. Kalau dia miskin, ambillah harta anak yatim selayaknya. Tapi kalau dia cukup dan kaya, sang ibu ini gak usah ambil, itu memang harta untuk anak. Ketika nanti anak sudah besar, kasihkan, gak apa-apa, ini orang menikah lagi. Ya, daripada ganjem kemana-mana, mendingan nikah. Ya. Boleh nggak nikah? Ya, bergantung. Kalau sudah nggak kuat, wajib hukumnya. Ya. Kalau masih bisa menahan, sunnah. Ya. Dan seterusnya. Kemudian jikalau anak perempuan ternyata ada lebih dari 1 alias 2 dan seterusnya, maka bagian anak perempuan 2/3 kalau tidak ada anak laki-laki ya. Katakan seorang suami istri salah satu meninggal punya anak 2 atau 3 perempuan semua, maka bagiannya 2/3. Kalau itu ternyata ada 30 miliar, maka mereka berbagi mendapatkan 20 miliar. Kalau sudah disebutkan miliar, kita kebayang kapan dapat juga. Kalau ratusan ribu susah ngitungnya. Kemudian asobah apabila ada anak laki-laki. Ternyata ada anak perempuan, ada anak laki-laki, maka ini asobah berbarengan. Bagiannya berapa? Bergantung sisa. Kalau di sana ada ayah, maka ayah mendapatkan 1/6. 5/6 dibagi anak-anaknya. Bergantung ada istri atau suami apa enggak, maka sisa dari pembagian ayah, suami atau istri, maka itu menjadi bagian anak dibagi 2/1. 2 untuk anak laki-laki, 1 untuk anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki setengah apabila sendirian, tidak ada anak dan tidak ada cucu laki-laki. Ini maksud cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini pada meninggal semua. Kemudian kakeknya baru meninggal. Jadi ayah ibu mereka meninggal, kakeknya di kemudian hari meninggal karena usianya sudah tua dan kemudian punya harta warisan banyak, maka cucu perempuan ini mendapatkan setengah dengan syarat tidak ada anak yang masih hidup dan juga dengan syarat dia sendirian, tidak ada cucu laki-laki. Mirip dengan anak perempuan.
posisinya mengganti alih. Kemudian kalau dia lebih dari satu, maka 2/3. Kalau kemudian ada satu anak perempuan, ternyata anak perempuan yaitu bibinya masih, maka dia dapat 1/6 karena ada bibi. Kalau dia 3, maka 1/6 dibagi 3 cucu-cucu ini. Tetapi kalau kemudian dia ada cucu laki-laki, maka dia asobah. Ternyata cucunya nggak perempuan saja, ada laki-laki, maka asobah berbagi 2/1 seperti anak perempuan karena ada anak laki-laki. Apabila ada anak laki-laki atau 2 anak perempuan, dia mahjub sebagaimana saya contohkan tadi. Seorang suami istri punya anak 2 laki-laki, kemudian 3 perempuan atau 1 perempuan, yang salah satu laki-laki meninggal, maka cucu secara otomatis tidak dapat warisan karena termahjub, tertutup. Ya, jangan kemudian kita posisi sebagai cucu, kakek atau nenek kita masih hidup dan kaya raya, punya tanah yang banyak, sementara ada bibi atau om kita yang masih hidup. Kalau di Medan tulang kita yang masih hidup, ya, kemudian kita doakan kapan tulang meninggal supaya dapat warisan. Kalau masih ada tulang nggak dapat warisan kita, yuk baca Fatihah bareng, nggak boleh. Ya. Baik, ayah sekarang ke atas. Tadi udah ke bawah, sekarang ke atas. Bagian ayah 1/6 apabila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka ayah dapat 1/6. Tetapi kalau hanya ada anak perempuan atau cucu perempuan, ayah mendapatkan 1/6 dengan bonus sisa kalau masih ada sisa. Karena posisi perempuan itu lemah, maka dia mendapatkan lebih. Tapi apabila tidak ada anak atau tidak ada cucu, secara otomatis ayah mendapatkan bagian asobah sisa. Biasanya kalau dalam posisi sisa, sang ayah bagiannya besar. Kakek 1/6 apabila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dan tidak ada ayah, saudara kandung atau seayah kakek ini. Kalau ada ayah, dia mahjub. Ya. Apabila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, 1/6 plus sisa kakek ini apabila ada anak perempuan atau cucu perempuan dan tidak ada anak laki, cucu laki, ayah, saudara kandung atau seayah. Dia posisinya seperti ayah tadi. Kemudian asobah apabila tidak ada anak atau cucu, ayah dan saudara kandung atau seayah. Mahjub apabila ada ayah, sejumlah saudara sekandung atau seayah. Adapun sejumlah saudara sekandung atau seayah ini masih khilafiyah, dia bisa musyarakah. Maka saya akan ditanda dengan warna yang berbeda. Ya. Karena dalam konteks ini kemahjuban dari kakek karena saudara itu tidak diatur secara tegas di dalam surat An-Nisa 11 dan 12. Adanya itu adalah pendapat para sahabat. Tetapi yang lebih kuat adalah tetap dapat dibagi rata. Ibu sekarang dari jalur perempuan 1/3 apabila tidak ada anak atau cucu atau sejumlah saudara. Tidak ada anak, tidak ada cucu atau sejumlah saudara, maka ibu mendapatkan 1/3. Seorang yang meninggal punya ibu mendapatkan 1/3 karena orang itu masih gadis atau masih bujang atau sudah punya suami istri tetapi mereka tidak memiliki anak. 1/6 apabila ada anak atau cucu atau sejumlah saudara. 1/3 plus sisa kalau masalah gorowen apabila bersama ayah dan istri atau suami. Jadi kalau ahli warisnya itu hanya ibu, ayah, kemudian istri atau suami, tentu salah satunya istri atau suami, maka pendapatannya 1/3 sisa, bukan 1/3 plus sisa, 1/3 sisa. Ini soal gorowen. Nenek bagiannya 1/6 apabila tidak ada ibu, mahjub apabila ada ibu. Jadi nenek hanya 1/6 kalau tidak ada ibu. Ya, mau ada anak atau tidak anak, orang yang meninggal itu tetap 1/6. Kalau ada ibu, maka dia mahjub. Sekarang masuk ke samping. Saudara perempuan kandung 1/2 apabila sendiri, tidak ada saudara laki-laki sekandung, anak, cucu, ayah, dan kakek. Tadi saya bilang saudara paman itu termahjub karena ada ayah, anak laki-laki atau cucu laki-laki. Sekarang kalau ternyata ayah nggak ada, cucu laki nggak ada, kemudian anak laki-laki nggak ada, maka dia dapat 1/2. Jadi bapak ibu seringkali terjadi bahwa seseorang yang meninggal dunia anaknya cuma perempuan, saudara-saudara dari orang yang meninggal itu nggak dikasih, padahal mereka adalah ahli waris. Sering terjadi nggak?
Sering. Ini punyaku, ini punya kami, ini ayah kami, tentu yang mewarisi kami. Maka saudara-saudara, om bibi gak dapat dong. Tidak, om bibi dapat selama anak itu hanya perempuan. Ya. Kenapa? Apa maksud dibalik itu semua? Agama ingin mengajarkan, hai engkau paman, hai engkau bibi, ini punya ponakan-ponakan yang masih kecil perlu dirawat. Kalian harus baik kepada ponakan. Kalian harus peduli kepada ponakan. Kalau laki-laki mereka masih kuat, kalau perempuan kalian urus. Kalau ada warisan kalian dapat, gak ada warisan ya kalian gak dapat. Supaya ada empati dari paman dan bibi ketika mereka mendapatkan harta warisan untuk ikut serta, karena perempuan-perempuan ini dalam keadaan lemah, membantu dan memberikan perhatian. Inilah sesungguhnya maksud dari kenapa warisan paman itu dapat atau saudara itu dapat ketika anak cuman perempuan. 2/3 apabila lebih dari 1, asobah apabila ada saudara laki-laki sekandung, kakek, anak perempuan, cucu perempuan, tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, dan ayah. Kalau dia memiliki saudara laki-laki sekandung, kakek, anak perempuan, cucu perempuan, kalau ada anak perempuan, dia posisinya asobah. Nah, anak perempuan kalau dia hanya anak tunggal, berapa pendapatannya? Setengah. Kemudian sang istri pendapatannya 1/8, sisanya itu untuk saudara. Sisanya untuk saudara. Mahjub apabila ada anak laki-laki, cucu laki-laki, atau ayah. Saudara perempuan seayah, setengah apabila sendiri tidak ada saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak, cucu, ayah, dan kakek. 2/3 apabila lebih dari 1, 1/6 bila ada saudara perempuan sekandung. Jadi kalau ada saudara perempuan sekandung, ya, itu dia mendapatkan 1/6. Tidak ada saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak, ayah, dan kakek. Karena kalau ada saudara laki-laki sekandung, dia mahjub. Asobah apabila ada saudara laki-laki seayah, kakek, anak perempuan, cucu perempuan, tidak ada anak laki-laki dan ayah. Mahjub apabila ada anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki sekandung, 2 atau lebih, saudara perempuan sekandung bersama dengan anak perempuan. Kemudian saudara seibu ini yang terakhir, apabila sendiri tidak ada anak, cucu, ayah, dan kakek, dia mendapatkan 1/6. 1/3 apabila lebih dari 1, tidak ada anak, cucu, ayah, dan kakek. Mahjub apabila ada anak, cucu, ayah, dan kakek, dia akan mahjub. Maksudnya anak laki-laki. Kalau dia ada anak laki, kalau ada anak laki maupun perempuan, maka dia mahjub. Jadi anak laki maupun anak perempuan, saudara seibu itu termahjub. Anak perempuan tidak bisa memahjubkan, menghalangi terhadap saudara sekandung dan saudara seayah, tapi dia bisa menghalangi saudara seibu. Ya, ini ahli waris. Coba kita contoh satu dulu. Contoh, ini ada asal masalah persentase bagian rupiah. Ya. Jadi bapak ibu saudara sekalian, seandainya ahli waris adalah istri, tentu kalau sudah ada istri, nggak ada suami. Karena kalau ada istri berarti yang meninggal suaminya. Ini kok istri dapat ahli waris, siapa yang meninggal? Ya otomatis suaminya, bukan suami orang. Ya, suaminya meninggal. Kemudian ada ayah masih hidup, ada ibu, ada anak perempuan, ada cucu laki-laki. Tadi sudah kita lihat semua berapa pembagian mereka. Saya mau tanya, siapa yang bisa mengerjakan ini? Istri. Ya. Sebelumnya saya jelaskan asal masalah itu adalah angka, aslul masalah, angka yang bisa membagi seluruh angka bagian ahli waris tadi. Ahli waris tadi kan ada yang setengah, ada yang 1/3, ada 1/4, ada 1/6, ada 1/8, ada 2/3. Inilah pembagian harta, ada 1/8 ahli waris. Tidak keluar dari itu. Jadi ahli waris dapat 1/5 nggak ada, kecuali nanti masalah aul dan masalah rod. Ahli waris dapat 1/7 nggak ada, kecuali nanti masalah aul dan rod. Jadi angka berapa yang bisa digunakan untuk membagi seluruh angka itu? Yang bawah kan setengah berarti kan 2, 3, kemudian ada angka 4, yang di bawah 6, kemudian 8, ada 5 angka. Berapa angka itu? Kalau cuma setengah saja,